materi tentang struktur pasar, yang dimana beranggotakan Arya Farhan, Nisa Maulida, dan saya sendiri Wildan Fauziara. Langsung saja kita ke pembahasan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu mengenai struktur pasar. Sebelum kita mengetahui jenis-jenis dari struktur pasar ini, kita lebih terdahulu kita mengetahui pengertian dari struktur pasar. Struktur pasar adalah sebuah penggolongan produsen kepada beberapa bentuk pasar yang berdasarkan ciri-cirinya seperti jenis produk yang dihasilkan, banyaknya perusahaan dalam industri, mudah tidaknya keluar atau masuk ke dalam industri, dan peranan iklan dalam kegiatan industri tersebut. Nah, kita masuk pada jenis struktur pasar. Kami mendapatkan 6 jenis struktur pasar. Yang pertama yaitu adalah pasar persaingan sempurna. Apa sih pasar persaingan sempurna itu? Pasar persaingan sempurna merupakan struktur pasar yang paling ideal, karena dianggap struktur pasar ini adalah struktur pasar yang menjamin terwujudnya kegiatan produksi barang atau dan jasa yang paling optimal. Yang kedua itu adalah pasar monopoli. Pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar yang dimana hanya terdapat satu perusahaan, dan perusahaan ini hanya menghasilkan barang itu saja dan tidak mempunyai barang pengganti. Yang ketiga adalah pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah suatu bentuk interaksi permintaan dan penawaran di mana terdapat beberapa penjual atau produsen yang menguasai seluruh permintaan pasar. Yang keempat adalah pasar monopolistik. Pasar monopolistik adalah merupakan salah satu dari pasar persaingan yang tidak sempurna, di mana teori ini dikembangkan karena ketidakpuasan terhadap daya analisis model persaingan pasar sempurna maupun pasar monopoli. Yang kelima adalah pasar monopsoni. Pasar ini ialah merupakan bentuk pasar yang dilihat dari sisi permintaan atau pembelinya. Dan yang terakhir, yang keenam, ialah pasar oligopsoni. Pasar oligopsoni adalah bentuk pasar di mana barang yang dihasilkan oleh beberapa perusahaan dan banyak perusahaan yang bertindak sebagai konsumen. Kita masuk pada materi yang selanjutnya, yaitu mengenai faktor penentuan struktur pasar. Yang pertama itu ada jumlah penjual dan produsen. Jumlah produsen akan menentukan jumlah penjual dalam suatu industri atau pasar. Nah, semakin banyak produsen yang memproduksi barang yang sama, maka akan semakin keras persaingan dalam suatu pasar. Hal ini akan mendorong produsen bekerja secara efisien atau kualitas produknya semakin unggul ataupun lebih meningkat. Walaupun memiliki produksi yang sama, tetapi mereka membuat ciri khas masing-masing, mau itu kualitas, merek, ataupun hal yang lainnya. Yang kedua yaitu ada jenis atau sifat barang yang dihasilkan suatu perusahaan. Jenis atau sifat barang yang dihasilkan oleh perusahaan juga akan menentukan struktur pasar. Misalkan barang yang dihasilkan sama dan homogen atau berbeda dan tidak dapat digantikan dengan produk yang dihasilkan oleh produsen lain. Inilah penjelasan dari saya. Masuk ke materi selanjutnya, yaitu ialah pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah bentuk di mana terdapat banyak penjual dan pembeli, dan setiap penjual dan pembeli tidak dapat mempengaruhi pasar. Kemudian ada pun ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Yang pertama itu banyaknya terdapat penjual. Kemudian yang kedua yaitu perusahaan menjual produk yang sama atau homogen. Kemudian yang ketiga ialah penjual dan pembeli memperoleh informasi secara sempurna. Kemudian yang keempat ialah bebas untuk keluar masuk dari pasar. Kemudian yang kelima ialah produsen sebagai price taker. Kemudian pasar persaingan sempurna menurut perspektif Islam itu ialah yang dimana pasar yang ideal itu adalah pasar yang penentuan harganya terbentuk melalui mekanisme pasar. Rasulullah SAW sangat menjunjung tinggi
harga yang terjadi akibat pembentukan mekanisme pasar yang terjadi. Masuk kita ke bagian pasar monopoli. Nah, pasar monopoli ialah bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual saja, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat menyainginya. Kemudian, pasar monopoli memiliki ciri-ciri, yakni yang pertama ialah pasar monopoli adalah industri satu perusahaan. Kemudian yang kedua adalah tidak mempunyai barang pengganti yang mirip. Kemudian yang ketiga adalah tidak terdapat kemungkinan masuk ke dalam pasar tersebut. Kemudian yang keempat adalah dapat mempengaruhi harga. Kemudian yang kelima adalah promosi iklan kurang diperlukan. Kemudian adapun faktor yang menyebabkan timbulnya monopoli. Yang pertama itu ialah memiliki bahan mentah yang strategis atau pengetahuan teknis produksi yang spesifik. Kemudian yang kedua ialah hak paten produk atau proses produksi. Kemudian yang ketiga adalah terdapat skala ekonomis. Kemudian yang keempat adalah pemberian hak monopoli oleh pemerintah. Kemudian masuk ke monopoli menurut perspektif Islam. Nah, di dalam Islam siapapun boleh untuk berbisnis tanpa peduli apakah dia satu penjual ataupun ada penjual lainnya. Kemudian menyimpan stok atau barang untuk keperluan persediaan itu tidak dilarang di dalam Islam. Akan tetapi siapapun tidak boleh melakukan ihtikar. Nah, ihtikar ini ialah mengambil keuntungan di atas rata-rata normal dengan cara menjual lebih sedikit barang untuk mendapatkan harga yang lebih tinggi. Masuk ke pembahasan selanjutnya ialah pasar persaingan monopolistik. Nah, pasar persaingan monopolistik ini pada dasarnya ialah pasar yang berada di antara dua jenis pasar yang sangat ekstrim. Di antaranya itu ialah pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan monopoli. Nah, kemudian ada pun ciri-ciri pasar persaingan monopolistik ini. Di antaranya yang pertama, terdapat banyak penjual. Kemudian yang kedua, barangnya bersifat berbeda corak. Kemudian ada pun kelebihan pasar persaingan monopolistik. Pertama ialah kelebihannya banyaknya produsen di pasar, sehingga menguntungkan bagi konsumen untuk memilih barang yang dapat diperlukannya. Kemudian yang kedua, kebebasan keluar masuk bagi produsen. Kemudian yang ketiga, diferensiasi produk mendorong konsumen untuk selektif. Kemudian yang keempat, pasar ini relatif mudah dijumpai oleh konsumen. Kemudian adapun kekurangannya itu yang pertama, pasar persaingan monopolistik memiliki tingkat persaingan yang cukup tinggi. Kemudian yang kedua, dibutuhkan modal yang cukup besar untuk masuk ke dalam pasar. Kemudian yang ketiga, pasar ini mendorong produsen untuk selalu berinovasi sehingga menambah biaya produksi. Nah, selanjutnya itu adalah pasar oligopoli. Nah, secara umum pengertian oligopoli adalah suatu keadaan di mana hanya ada 2-10 perusahaan yang menguasai pasar baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, yang mana perilaku antara perusahaan saling ketergantungan satu sama lain. Nah, salah satu karakteristik pasar oligopoli yang diperdagangkan adalah barang-barang yang bersifat sama atau homogen, seperti semen, bensin, minyak mentah, rokok, air, dan lain-lain. Nah, barang-barang yang homogen dalam pasar oligopoli ini selalu saling bergantung satu sama lain dan berkaitan. Nah, karena jika satu pelaku usaha yang mendominasi pasar menaikkan harganya, maka otomatis yang lain juga ikut menaikkan harganya, begitu juga sebaliknya. Nah, kemudian ada beberapa model-model dari oligopoli. Yang pertama ada duopoli, kemudian ada kartel, lalu ada oligopoli dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya itu persaingan non-harga. Nah, persaingan non-harga di sini ialah usaha penjual untuk mempengaruhi pembeli tanpa potongan harga atau diskon, tetapi dengan cara lain, misalnya seperti perbaikan pelayanan dan peningkatan mutu ataupun kualitas.
Nah, selanjutnya itu yang terakhir ialah penentuan struktur pasar. Struktur pasar dalam perekonomian adalah suatu keadaan pasar yang dapat memberikan informasi tentang aspek-aspek yang mempunyai dampak penting terhadap perilaku usaha dan kinerja pasar. Nah, di sini berdasarkan ciri-ciri jenis barangnya terdapat beberapa jenis struktur pasar. Ini ada 4. Yang pertama itu pasar persaingan sempurna, kemudian pasar persaingan tidak sempurna. Nah, pasar persaingan sempurna di sini ialah struktur pasar yang paling ideal. Kenapa? Karena dianggap sebagai struktur pasar yang akan menjamin terwujudnya kegiatan memproduksi barang atau jasa yang tinggi efisiensinya. Nah, selanjutnya itu pasar persaingan tidak sempurna, terdiri dari pasar monopoli, pasar monopolistik, kemudian ada pasar oligopoli. Sebelumnya sudah jelaskan juga secara singkat saja. Nah, monopoli ini hanya terdapat satu perusahaan saja. Kemudian pasar persaingan monopolistik ini gabungan dari pasar monopoli dan pasar persaingan sempurna. Kemudian pasar oligopoli merupakan pasar yang terdiri dari beberapa produsen dan memiliki beraneka ragam sifat yang berbeda, di mana barang yang dihasilkan semuanya berbeda di lokasinya. Baik, nah struktur pasar yang diterapkan dalam suatu pasar dapat diketahui